Halo anak-anak, berjumpa dengan Pak Yadit di sini dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, Pak akan membahas satu materi, khususnya kelas 8 semester 1, yaitu pada bab bilangan berpangkat dan pada subbab operasi hitung bentuk akar. Ini adalah video part 1 yang Pak bahas, yaitu terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. So, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Oke, anak-anak, untuk operasi hitung bentuk akar sebetulnya sama saja seperti operasi hitung bilangan bulat, yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, serta pembagian. Nah, pada bagian pertama ini, atau part 1, Pak akan khusus membahas hanya pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ya, bagaimana sih konsep dari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar? Sebenarnya simpelnya adalah ada syarat yang harus anak-anak penuhi, yaitu syaratnya tentu basis atau dalam hal ini bilangan yang ada di dalam akar itu wajib bernilai sama anak-anak. Ya, apabila syarat ini sudah terpenuhi, tentu yang bisa anak-anak lakukan adalah bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan, yaitu pada bilangan yang ada di luar akar. Nah, jadi operasi penjumlahan, operasi pengurangan itu sifatnya sama, yang dijumlahkan, yang dikurangkan hanya bilangan yang ada di luar akarnya saja. Contoh di sini bentuknya adalah B akar A ditambah C akar A, maka hasil penjumlahannya adalah B ditambah C akar A. Begitupun untuk pengurangan, B akar A dikurangi C akar A, yang bisa dikurangkan hanya bilangan yang di luar akar, yaitu B dikurangi C. Nah, bagaimana jika basisnya tidak sama? Seperti misalkan dua operasi hitung penjumlahan pengurangan ini basis yang dimunculkan dalam soal itu ternyata berbeda. Maka yang harus anak-anak lakukan adalah cobalah sederhanakan apakah nanti menghasilkan basis yang sama. Nah, ketika nanti hasilnya sudah sama, kembali lagi yang bisa dijumlahkan, yang bisa dikurangkan, ya bilangan yang ada di luar akar. Oke, supaya lebih jelas tentang konsep penjumlahan pengurangan bentuk akar, kita langsung saja eksekusi di contoh soal dan kita bahas bersama. Oke, kita bahas dari nomor 1, anak-anak. Kita punya dalam soal ini 7 akar 5 ditambah 8 akar 5. Hal yang harus anak-anak perhatikan di awal adalah tentu basisnya apakah sudah sama atau mungkin masih berbeda. Nah, dalam hal ini nomor 1, basisnya adalah sama-sama bernilai 5. Ya, sehingga karena basisnya sudah sama, ya kita bisa jumlahkan bilangan yang ada di luar akarnya. Yaitu apa? Bilangan 7 sama bilangan 8. Berarti ini bisa dituliskan 7 ditambah 8 akar 5. Ya, hasil penjumlahan 7 tambah 8 tentu adalah 15 dan akar 5-nya tinggal dituliskan kembali. Ya, sudah selesai. Dapat jawaban 15 akar 5. Simpel sekali ya anak-anak ya, dengan catatan tadi syaratnya wajib terpenuhi. Next kita lanjut bahas nomor 2. Ada soal 20 akar 6 ditambah 12 akar 6. Nah, kita lihat basisnya ya sudah sama, yaitu sama-sama bernilai 6. Sehingga kita bisa tinggal jumlahkan saja. Ini anak-anak ya, 20 dengan 12. Kita buat 20 ditambah 12 akar 6. 20 tambah 12 itu adalah 32. Berarti jawabannya 32 akar 6. Ya, selesai sampai di sana. Next nomor 3. Ada soal 12 akar 3 dikurangi 8 akar 3. Ya, kita lihat juga basisnya sama-sama bernilai 3 ya. Karena basisnya sudah sama, berarti kita tinggal kurangkan nih. Nah, yaitu 12 dikurangi 8 akar 3. Berapa 12 kurang 8? Ya, hasilnya adalah 4. Sehingga jawabannya tepat 4 akar 3. Tuh.
Next, nomor 4, anak-anak. Nah, kalau tadi nomor 1, 2, 3 itu basisnya semuanya sama. Bagaimana kalau basisnya berbeda? Ini seperti yang ditunjukkan di nomor 4. Jika anak-anak cermati, ini 12 dan ini 3, berarti kita bisa lihat ternyata basisnya berbeda. Nah, berbeda atau tidak sama. Bagaimana cara menjumlahkannya? Tentu tidak bisa dilakukan operasi 10 langsung ditambah 7. Itu tidak bisa. Yang kita harus lakukan terlebih dahulu adalah apa catatannya? Jika tidak sama, coba sederhanakan. Apakah nanti menghasilkan basis yang sama? 12 ini dan 3 kita coba sederhanakan. Kalau 3 kan sudah pasti sudah paling sederhana. Yang hanya bisa disederhanakan ya hanya akar 12. Nah, untuk menyederhanakannya, Pak di sini gunakan cara pohon faktor ya, yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya, yaitu 12 ini kita turunkan pohon faktornya menjadi faktornya 2 sama 6, dan 6 ini kita turunkan menjadi 2 dan 3. Nah, bilangan yang kembar itu kita tandai ya anak-anak sekalian, tandai dan kita tuliskan di luar akar ya. Berarti ini tuliskannya hanya cukup sekali. 2 dan bilangan yang tidak punya pasangan yaitu 3 kita tuliskan di dalam. Berarti untuk akar 12 itu sederhananya adalah 2 akar 3. Nah, perhatikan bilangan yang basisnya ini. Bilangan dalam akarnya. Ternyata ini menghasilkan basis yang bernilai sama. Oh, berarti kalau sudah sama, ya bisalah kita lakukan penjumlahan. Ya, oke, kita tuliskan kembali 10 akar 12. Dan akar 12 ini kita bisa rubah menjadi 2 akar 3. Ya, kita tambahkan dengan 7 akar 3. Kita lihat dulu 10 dengan 2 ini kita bisa kalikan ya. Jadi 10-nya kita masukkan ke dalam kurung, ini menjadi perkalian ya. 10 kali 2 hasilnya ya 20. Akar 3-nya diamkan saja. Ditambah 7 akar 3. Nah, yang kita lakukan selanjutnya ya jumlahkan bilangan yang ada di luar akar. Berarti ini 20 tambah 7 akar 3. Berarti jadinya 27 akar 3. Oke, selesai ya. Terakhir, soal nomor 5. Nah, ini Pak udah siapkan soalnya. Ini ada campuran ya, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Dan kalau anak-anak cermati, basisnya ya, ada 2, 72, sama 578 ini berbeda juga atau tidak sama. Sehingga tidak bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan bilangan yang ada di luar akarnya. Bagaimana langkah selanjutnya? Ya, kita samakan atau sederhanakan. Dari yang pertama dulu, 72. 72 kita gunakan pohon faktor, berarti ini faktornya adalah 2, 36. 36 kita turunkan menjadi 2 dengan 18. 18 kita turunkan 2 sama 9. Dan terakhir 9 kita turunkan jadi 3 dengan 3. Kita tandai semuanya yang kembar ya. Ada 2 dan terakhir di bawahnya 3. Nah, yang kembar gimana kita tuliskan? Ya, tepat sekali di luar akar, yaitu 2 kali 3. Nah, bilangan yang ada di dalam akar ini, yaitu 2 yang sendiri tidak punya pasangan. Oke, akar 72 berarti hasilnya adalah 6 akar 2. Gitu ya. Dan terakhir 578, coba kita sederhanakan. 578 kita turunkan, itu faktornya itu adalah ada 2 sama berapa ini, 289. Dan kalau 289 kita turunkan, faktornya itu hanya 17 ya, 17 kali 17. Nah, kebetulan ini prima, sehingga tidak bisa lagi disederhanakan. Oke, akar 578 ini kita tandai yang kembar. Itu hasilnya adalah
17 akar 2. Nah, kita lihat kembali basisnya setelah kita sederhanakan. 9 akar 2, 6 akar 2, 17 akar 2. Oke, basisnya sudah kembar semuanya atau sudah sama, berarti bisalah anak-anak jumlahkan atau kurangkan bilangan yang ada di luar akar. Oke, tuliskan kembali ya anak-anak. 9 akar 2 tambah akar 72 itu sederhananya adalah 6 akar 2. Lalu dikurangi akar 578 itu hasilnya 17 akar 2. Ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan atau kurangkan bilangan yang ada di luar akar. Jadi 9 tambah 6 kurang 17 akar 2. 9 tambah 6 itu hasilnya berapa? 15 ya. 15 dikurangi 17 itu negatif. Ya, enggak masalah ya. Meskipun ini hasilnya sebentar kita cek negatif ya, negatif 2 ya, tidak ada yang menyalahkan. Kebetulan memang operasi hitungnya hasilnya seperti itu. Begitu ya anak-anak untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dari 5 contoh soal yang sudah Pak siapkan dan kita bahas bersama. Semoga bisa dipahami dan dicermati. Sampai jumpa atau sampai bertemu lagi di video pembelajaran yang kedua atau part 2, yaitu yang membahas tentang operasi perkalian bentuk akar. See ya!